Setiap pagi adalah awal yang baru. Waktu ketika pikiran masih jernih sebelum dunia mulai menuntut perhatian kita. Dalam filsafat stoikisme, pagi bukan hanya tentang membuka mata, tetapi juga tentang membangun benteng mental untuk menghadapi hari. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca percaya bahwa ketenangan batin dan kekuatan pikiran dapat diasah dengan kebiasaan yang tepat. Sayangnya, banyak orang langsung tenggelam dalam kekacauan, membuka ponsel, membaca berita buruk, atau buru-buru tanpa arah. Padahal hanya dengan 30 menit di pagi hari, kamu bisa melatih dirimu menjadi lebih tenang, fokus, dan tahan banting terhadap stres dan emosi negatif. Dalam video ini kita akan membahas 12 hal yang bisa kamu lakukan setiap pagi untuk memperkuat pikiranmu. Bukan hanya teori, tapi praktik nyata yang bisa langsung kamu terapkan. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Bangun lebih awal dan sadari keberadaanmu. Dalam filsafat stoik, pagi hari bukan hanya soal bangun dan memulai aktivitas, tetapi juga momen penting untuk membangun kesadaran diri. Kesadaran akan keberadaan kita, akan hidup yang fana, dan akan kesempatan yang baru diberikan kepada kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik dari hari sebelumnya. Bangun lebih awal memberi ruang bagi dirimu untuk tidak terburu-buru. Banyak orang menjalani pagi dengan pikiran kacau karena langsung tenggelam dalam rutinitas, notifikasi, dan tekanan pekerjaan. Padahal pagi adalah waktu emas. Ketika dunia masih tenang dan belum ramai, pikiran kita dalam keadaan paling jernih. Di saat inilah kamu bisa mulai menata dirimu, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan spiritual. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Saat kamu bangun di pagi hari, renungkan betapa berharganya hak istimewa ini menjadi hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Ini adalah pengingat bahwa bangun tidur bukan hanya rutinitas otomatis, tapi sebuah anugerah yang tak boleh disepelekan. Ketika kamu bangun lebih awal, luangkan waktu sejenak untuk duduk diam. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu, rasakan tubuhmu yang baru saja terjaga dari tidur panjang. Sadari bahwa kamu masih hidup. Kamu diberi satu hari lagi, satu peluang lagi untuk melakukan hal baik, untuk memperbaiki kesalahan, untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kebiasaan ini bukan soal mistik atau meditasi berat. Cukup dengan 5 menit kesadaran penuh terhadap tubuh dan pikiranmu, kamu sudah mulai melatih kekuatan batinmu. Kamu mengalihkan fokus dari dunia luar yang sering kacau, ke dunia dalam yang butuh dijaga dan dirawat. Kesadaran ini juga akan membuatmu lebih bijak dalam menjalani hari, karena kamu memulainya dari titik ketenangan, bukan dari kepanikan. Bangun lebih awal juga memberi waktu untuk tidak reaktif terhadap dunia. Sebelum kamu membuka media sosial, email, atau berita yang memicu stres, kamu punya kendali untuk mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Kamu bisa memilih untuk membaca sedikit kutipan filsafat, menulis jurnal singkat, atau hanya duduk menatap matahari pagi sambil menikmati keheningan. Hal sederhana ini akan berdampak besar. Saat kamu memulai hari dengan kesadaran dan ketenangan, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh gangguan kecil atau emosi negatif sepanjang hari. Kamu sudah memiliki fondasi tenang yang kuat karena kamu menyambut hari dengan sikap sadar dan tidak terburu-buru. Jadi jangan remehkan kekuatan bangun lebih awal. Ini bukan hanya tentang menambah waktu produktif, tetapi tentang memberi ruang bagi jiwamu untuk hadir seutuhnya. Karena sebelum kamu bisa mengendalikan dunia luar, kamu harus terlebih dahulu hadir secara penuh di dunia dalam dirimu sendiri. 2. Latih pikiranmu dengan jurnal pagi. Menulis jurnal di pagi hari bukan sekadar aktivitas mengisi kertas kosong, tapi adalah latihan melatih pikiran, memperjelas perasaan, dan menyusun arah hidup dengan lebih sadar. Dalam stoikisme, praktik ini dikenal sebagai prameditasi atau refleksi dini, di mana kita menyiapkan pikiran untuk menghadapi tantangan hari ini dengan tenang, bijaksana, dan penuh kendali. Tokoh stoik seperti Marcus Aurelius bahkan menulis buku catatannya sendiri yang kini dikenal sebagai Meditations, sebuah jurnal pribadi yang berisi renungan, nasihat untuk dirinya sendiri, dan pengingat akan hal-hal yang penting dalam hidup.
Jurnal tersebut tidak ditujukan untuk orang lain, melainkan sebagai sarana untuk menata pikirannya setiap hari. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan hal ini? Setiap pagi, luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk menulis. Tidak perlu panjang, tidak perlu indah. Cukup jujur, tuliskan apa yang kamu rasakan, tuliskan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu khawatirkan hari ini, apa yang kamu harapkan bisa kamu capai, apa sikap yang ingin kamu latih hari ini, kesabaran, pengendalian diri, keberanian. Kamu juga bisa menulis pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun dalam seperti, hal baik apa yang bisa aku lakukan hari ini? Bagaimana aku ingin merespons jika ada hal yang mengganggu? Apakah aku sedang terlalu sibuk mengejar hal-hal yang di luar kendaliku? Apa yang aku syukuri hari ini? Dengan menulis, kamu memaksa dirimu untuk memperlambat alur pikir yang biasanya berlari liar. Kamu memberi kesempatan bagi pikiran untuk memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Ini adalah bentuk latihan disiplin pikiran, memandang dirimu dari luar dan mengevaluasi dengan jujur tanpa menyalahkan. Latihan jurnal pagi juga membantumu membentuk pola pikir stoik yang tahan banting. Kamu bisa menuliskan ulang prinsip-prinsip stoik seperti, aku tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi aku bisa mengendalikan reaksiku, atau kesulitan bukan hambatan, tapi jalan untuk berkembang. Dengan menulisnya berulang, pikiran bawah sadarmu mulai menyerap nilai-nilai ini dan menggunakannya secara otomatis saat menghadapi tantangan. Selain itu, jurnal pagi membantumu menjaga konsistensi diri. Saat kamu menuliskan niat atau tujuan harian, kamu lebih sadar dalam menjalaninya. Kamu jadi lebih bertanggung jawab karena telah berkomitmen secara tertulis. Dan pada malam harinya, kamu bisa meninjau kembali apa yang telah kamu tulis dan melihat sejauh mana kamu menjalaninya. Jangan takut jika tulisanmu tampak tidak rapi, atau kalau kamu merasa tidak tahu harus menulis apa. Itu wajar. Yang penting adalah kejujuran dan keterbukaan. Jurnal bukan tempat untuk mengesankan siapapun, melainkan ruang aman untuk merawat dan menguatkan pikiranmu sendiri. Ingatlah, pikiran yang terlatih tidak datang begitu saja. Ia dibentuk melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara sadar dan konsisten. Dan menulis jurnal pagi adalah salah satu cara terbaik untuk melatihnya. 3. Meditasi diam, hadir sepenuhnya. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi seperti sekarang, kehadiran penuh adalah sebuah kemewahan. Kita sering menjalani hidup secara otomatis, terbangun, bergerak, bekerja, tetapi tidak benar-benar hadir. Pikiran kita melayang entah ke masa lalu yang sudah berlalu, atau ke masa depan yang belum tentu terjadi. Dan disitulah pentingnya meditasi diam dalam stoikisme. Sebagai sarana untuk mengembalikan kita ke momen ini, ke saat ini, dan ke diri sendiri. Stoikisme tidak selalu menggunakan istilah meditasi dalam pengertian seperti yang dipahami dalam praktik timur. Namun nilai dasarnya serupa. Menghadirkan diri secara sadar, menyadari pikiran, dan mengamati tanpa reaksi berlebihan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang sangat sibuk, meluangkan waktu untuk berdiam dalam batin, menyendiri dalam pikirannya, menjauh sejenak dari dunia luar untuk kembali ke pusat dirinya. Meditasi diam di pagi hari bisa kamu lakukan hanya dalam waktu 5-10 menit. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata, dan arahkan perhatian ke napas. Tidak perlu memaksakan pikiran untuk diam total, itu bukan tujuannya. Justru ketika pikiranmu mulai melompat ke berbagai hal, kamu hanya perlu menyadarinya dan perlahan kembali ke napas. Itu saja. Dengan melatih ini secara konsisten, kamu mulai mengembangkan kemampuan untuk menjadi saksi atas pikiranmu sendiri. Kamu belajar membedakan mana pikiran yang penting dan mana yang hanya gangguan. Ini adalah bentuk latihan pengendalian diri paling mendasar. Tidak langsung bereaksi terhadap setiap dorongan dalam pikiran. Meditasi diam juga memberi ruang bagi emosi untuk tenang. Ketika kamu duduk dalam keheningan, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan perasaan yang datang. Emosi, betapapun kuatnya, tidak lagi sepenuhnya mengendalikanmu. Kamu melihatnya datang, menyapanya, lalu melepaskannya. Dan dalam proses itu kamu menjadi lebih kuat dan lebih jernih dalam menanggapi dunia.
Lebih dari itu, meditasi diam juga membentuk sikap rendah hati. Dalam keheningan, kamu sadar bahwa banyak hal berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengatur dunia, tapi kamu bisa mengatur reaksimu terhadap dunia. Itulah inti dari kebijaksanaan Stoik, membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Praktik ini sangat relevan di pagi hari. Saat hari belum mulai berjalan, sebelum kamu tenggelam dalam tuntutan dan tekanan, duduklah sejenak dalam keheningan. Hadirlah sepenuhnya. Rasakan hidup yang ada dalam tubuhmu. Dengarkan detak jantungmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari paru-parumu. Di sanalah kamu benar-benar hidup di saat ini, bukan di pikiran yang berlari kemana-mana. Meditasi diam bukan soal mencari pengalaman spiritual yang tinggi, melainkan soal mengasah kepekaan terhadap kehidupan yang sederhana, namun sering terlupakan. Saat kamu hadir sepenuhnya, bahkan secangkir teh pagi pun bisa menjadi sumber syukur yang dalam. Kehadiran penuh melahirkan ketenangan. Dan dari ketenangan, lahirlah kekuatan pikiran yang tak mudah goyah. Karena itu, meskipun terlihat sederhana, meditasi diam adalah salah satu kebiasaan pagi paling kuat yang bisa kamu lakukan untuk membangun fondasi stoik dalam hidupmu. 4. Renungkan kematian, memento mori. Ingat bahwa waktu terbatas. Memento mori adalah salah satu ajaran paling mendalam dan khas dalam filsafat stoik. Artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Sekilas terdengar suram, bahkan menakutkan. Namun bagi para filsuf stoik, merenungkan kematian bukanlah tentang menakut-nakuti diri sendiri, melainkan tentang membebaskan pikiran dari ilusi bahwa kita memiliki waktu yang tak terbatas. Justru dengan mengingat kematian setiap hari, kita diingatkan untuk hidup lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bermakna. Setiap pagi sebelum kamu memulai aktivitas, luangkan waktu sejenak untuk mengingat bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu. Bukan untuk menakuti diri, tetapi untuk menyadarkanmu akan nilai waktu. Bayangkan jika ini adalah hari terakhirmu, bagaimana kamu akan menghabiskannya? Akankah kamu mengisinya dengan amarah, penyesalan, dan hal-hal remeh? Atau justru dengan kasih sayang, keberanian, dan keputusan yang penuh arti? Seneca, salah satu filsuf stoik, berkata, "Kamu bertingkah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, padahal waktu terus berjalan. Gunakanlah setiap hari seolah itu hari terakhirmu." Ajaran ini bukan retorika. Ini adalah panggilan untuk tidak menunda hal-hal penting, untuk tidak menunggu waktu yang tepat sebelum mencintai, memaafkan, atau menjalani hidup dengan sepenuh hati. Renungan tentang kematian juga membantu kita memilah mana yang layak dipikirkan dan mana yang tidak. Banyak kekhawatiran, kecemasan, dan amarah kita sebenarnya menjadi tidak relevan jika dihadapkan pada kefanaan. Masalah kecil yang kemarin membuatmu marah mungkin tampak sepele jika kamu tahu waktu hidupmu tinggal 1 hari. Justru disitulah letak kekuatannya. Memento mori membantumu mengatur ulang perspektifmu. Di pagi hari, praktik ini bisa kamu lakukan dengan membaca kutipan stoik tentang kematian, atau sekadar menatap keluar jendela sambil menyadari bahwa matahari yang terbit hari ini mungkin tidak akan kamu lihat lagi. Bukan untuk membuatmu muram, tapi untuk membuatmu hadir. Saat kamu sadar bahwa segalanya terbatas, kamu jadi lebih menghargai detik demi detik yang kamu miliki. Merenungkan kematian juga bisa menjadi sumber motivasi untuk bertindak. Berapa banyak mimpi yang kamu tunda karena merasa masih ada waktu? Berapa banyak kata maaf yang belum terucap? Atau keputusan penting yang kamu tahan karena takut gagal? Padahal kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis. Maka bertindaklah sekarang. Tidak perlu besar. Cukup 1 langkah hari ini yang lebih baik dari kemarin. Yang menarik, semakin sering kamu mengingat kematian, justru semakin damai hidupmu. Karena kamu berhenti mengejar hal-hal yang sia-sia, kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Kamu tidak lagi terjebak dalam kecemasan akan masa depan. Karena kamu tahu bahwa yang bisa kamu lakukan hanyalah menjalani saat ini dengan penuh keberanian dan integritas. Memento mori bukan ajakan untuk menyerah, tapi sebaliknya, ajakan untuk hidup sepenuhnya. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita belajar memilih dengan lebih bijak, memilih kata-kata yang membangun, memilih tindakan yang bermakna,
dan memilih untuk hidup sesuai nilai-nilai kita yang terdalam. Jadi setiap pagi sebelum kamu masuk ke dalam hiruk-pikuk dunia, ingatkan dirimu, waktu terbatas, hidup ini rapuh. Dan justru karena itulah, setiap momen layak untuk dijalani dengan sepenuh hati. Bacalah kutipan filsuf Stoik, isi pikiran dengan kebijaksanaan. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menyusun ulang cara berpikir kita. Dalam Stoikisme, salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membaca dan merenungkan kutipan-kutipan para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, atau Seneca. Kutipan-kutipan ini bukan sekadar rangkaian kata yang indah, tetapi fondasi bagi cara hidup yang kokoh, bijaksana, dan tangguh menghadapi tantangan. Bayangkan pikiranmu seperti tanah yang siap ditanami. Apapun yang kamu masukkan ke dalam pikiran, di pagi hari akan tumbuh dan membentuk cara pandangmu sepanjang hari. Jika kamu membuka hari dengan kecemasan dari media sosial, gosip, atau berita buruk, maka pikiranmu akan gelisah. Tapi jika kamu memulainya dengan kata-kata yang membimbing, yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan, maka kamu menyiapkan dirimu untuk menghadapi hari dengan lebih tenang dan terkendali. Salah satu kutipan terkenal dari Marcus Aurelius misalnya, kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bayangkan jika kamu membaca dan merenungkan ini setiap pagi. Sedikit demi sedikit, kamu mulai memahami bahwa kamu tidak harus mengontrol segalanya. Bahwa kamu cukup bertanggung jawab atas pikiran dan tindakanmu sendiri. Kutipan dari Epictetus juga sangat membumi. Bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, melainkan cara kita memandang hal-hal itu. Ini pengingat sederhana namun sangat kuat, bahwa emosi negatif yang kita rasakan seringkali bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari tafsiran kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kamu membiasakan dirimu membaca kutipan Stoik setiap pagi, kamu sedang membangun sebuah benteng mental. Kata-kata bijak itu akan menjadi seperti tembok pelindung yang mencegah pikiranmu diserbu oleh rasa cemas, marah, iri, dan semua emosi yang tidak produktif. Praktik ini bisa kamu lakukan dengan cara yang sederhana. Simpan satu buku Stoik favorit di samping tempat tidurmu, seperti Meditations karya Marcus Aurelius, Discourses oleh Epictetus, atau Letters from a Stoic oleh Seneca. Setiap pagi, buka secara acak dan baca satu paragraf. Tidak perlu terburu-buru, baca perlahan, renungkan, dan tanyakan pada dirimu. Bagaimana kutipan ini bisa membimbingku hari ini? Kamu juga bisa menuliskan kutipan tersebut di jurnal pagimu. Tulis ulang dengan tangan agar lebih tertanam di ingatan. Setelah itu, tuliskan pemahamanmu sendiri. Bagaimana makna kutipan itu dalam konteks hidupmu saat ini? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Ini adalah latihan berpikir reflektif yang sangat bermanfaat bagi perkembangan mental dan emosionalmu. Selain memperkuat pemahaman tentang stoikisme, membaca kutipan setiap pagi juga menjagamu tetap rendah hati. Ia mengingatkan bahwa kamu adalah seorang pelajar seumur hidup, bahwa tidak ada hari tanpa pelajaran baru, dan bahwa kebijaksanaan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi hasil dari pengasahan pikiran yang konsisten. Lebih dari itu, kutipan-kutipan Stoik seringkali menjadi pengingat akan nilai-nilai yang mulai pudar dalam kehidupan modern. Kesederhanaan, integritas, keteguhan, dan penerimaan. Di tengah dunia yang mendorongmu untuk terus membandingkan, bersaing, dan mengejar validasi, kata-kata bijak dari para filsuf ini hadir seperti oase yang menyejukkan. Mereka tidak hanya menguatkan pikiran, tetapi juga menenangkan hati. Jadi, jangan remehkan kekuatan satu paragraf kecil di pagi hari. Dalam dunia Stoik, satu kalimat bisa mengubah seluruh cara pandangmu terhadap hidup. Isi pikiranmu setiap pagi dengan kebijaksanaan, dan kamu akan menjalani hari-harimu dengan arah yang lebih jelas, hati yang lebih damai, dan tindakan yang lebih terkendali. 6. Tetapkan niat dan tujuan yang jelas untuk hari ini. Setiap hari adalah lembaran baru. Dan seperti seorang pelaut yang hendak mengarungi laut,
kamu perlu tahu kemana arah tujuanmu. Tanpa niat dan tujuan yang jelas, hari-hari akan berlalu begitu saja tanpa makna. Kamu akan sibuk tapi tidak efektif. Sibuk bergerak tapi tidak melangkah. Itulah mengapa dalam filsafat Stoik, menetapkan niat dan tujuan di pagi hari adalah salah satu langkah penting untuk memperkuat pikiran dan mengarahkan tindakan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Saat engkau bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya engkau bisa hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Dari kalimat ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa pagi hari bukan hanya waktu untuk bersiap, tetapi juga saat yang ideal untuk menyusun arah. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Apa hal penting yang perlu kamu selesaikan? Dan yang lebih dalam, siapa kamu ingin menjadi hari ini? Tujuan bukan hanya tentang daftar tugas atau target kuantitatif. Dalam kerangka Stoik, menetapkan tujuan berarti menetapkan kualitas dari tindakanmu. Misalnya, hari ini aku akan bersabar ketika menghadapi orang yang sulit. Atau, hari ini aku akan bertindak dengan integritas meskipun itu tidak mudah. Tujuan semacam ini bukan hanya menata tindakan, tetapi juga membentuk karakter. Tanpa niat yang jelas, kita mudah terseret oleh arus eksternal. Notifikasi, permintaan mendadak, peristiwa tak terduga, semua bisa mengubah arahmu jika kamu tidak menetapkan arah sejak awal. Dengan niat yang kuat, kamu tetap bisa fleksibel, tapi tidak kehilangan kendali. Kamu tahu apa yang penting dan bisa berkata tidak pada hal-hal yang mengganggu fokusmu. Praktik ini bisa kamu lakukan dalam bentuk refleksi singkat atau menuliskannya di jurnal. Tidak perlu panjang, cukup 1 atau 2 kalimat yang menjadi panduanmu hari itu. Misalnya, hari ini aku akan tetap tenang dalam situasi apapun. Hari ini aku akan bersikap adil kepada semua orang, termasuk pada diri sendiri. Hari ini aku akan fokus menyelesaikan satu hal penting tanpa terdistraksi. Niat yang kamu tetapkan juga bisa menjadi jangkar ketika emosi mulai goyah. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, kamu bisa kembali pada niat awalmu. Aku memilih untuk tidak bereaksi dengan kemarahan, atau aku sudah berkomitmen untuk bersikap sabar. Dengan begitu, kamu tidak hanya bertindak berdasarkan dorongan sesaat, tetapi berdasarkan prinsip yang telah kamu tetapkan sendiri. Menetapkan tujuan juga membantu membentuk rasa pencapaian yang sehat. Di akhir hari, kamu bisa melihat kembali niatmu dan mengevaluasi. Apakah aku sudah berjalan sesuai arah yang kupilih? Ini membantumu tumbuh dan belajar dari pengalaman harian, tanpa harus menunggu perubahan besar. Kamu berkembang bukan karena keberuntungan, tetapi karena pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Penting untuk diingat bahwa tujuan harian tidak harus sempurna. Terkadang kamu akan meleset, terkadang kamu akan gagal, tapi justru dalam proses itulah latihan mentalmu terbentuk. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus melatih diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan semua itu dimulai dari niat yang sederhana tapi kuat di pagi hari. Dengan menetapkan niat dan tujuan sejak awal, kamu mengambil alih kendali atas harimu. Kamu tidak membiarkan dunia menentukan caramu merespons, tapi kamu yang memilih bagaimana akan bersikap. Kamu tidak sekadar hidup dalam reaksi, tapi dalam kesadaran. Jadi setiap pagi, sebelum kamu tergesa-gesa mengejar tugas dan rutinitas, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin aku wujudkan hari ini? Dan siapa yang ingin aku latih untuk menjadi? 7. Latih rasa syukur sejak pagi. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, rasa syukur seringkali terabaikan. Kita terbiasa memulai hari dengan keluhan, tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang cuaca yang tidak sesuai harapan, atau bahkan tentang tubuh yang terasa letih. Tanpa kita sadari, pikiran negatif itu menjadi fondasi mental yang rapuh untuk menjalani hari. Dalam filsafat Stoikisme, rasa syukur bukan sekadar sikap positif, melainkan latihan mental yang dalam. Ini adalah kekuatan batin yang melatih kita untuk melihat dunia dengan kejernihan dan ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya,
tapi kita bisa memilih cara kita merespons. Salah satu bentuk respons terbaik terhadap hidup adalah dengan bersyukur. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, "Jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki." Ini bukan hanya nasihat moral, tapi juga strategi hidup. Dengan mensyukuri apa yang ada, kita melindungi pikiran dari racun keinginan yang tak pernah habis. Latihan syukur di pagi hari bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa hidup ini sempurna. Justru sebaliknya, rasa syukur dalam stoikisme bersifat realistis. Menerima bahwa hidup itu sulit, namun masih menyimpan banyak hal yang layak dihargai. Ketika kita bisa bangun, bernapas, melihat cahaya pagi, memiliki tempat tinggal, makanan, dan orang-orang terdekat, itu semua adalah hal-hal yang tidak boleh dianggap remeh. Tidak semua orang seberuntung itu. Latihan ini bisa dilakukan dengan cara sederhana. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel atau memulai aktivitas, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk mengingat 3 hal yang kamu syukuri. Tidak perlu sesuatu yang besar. Mungkin udara pagi yang sejuk, secangkir teh hangat, atau bahkan kesempatan untuk memulai hari baru. Kamu juga bisa menuliskannya di jurnal agar lebih tertanam dalam pikiran. Contoh, aku bersyukur masih diberi kesehatan hari ini. Aku bersyukur bisa bekerja dan berkarya. Aku bersyukur ada orang yang peduli padaku. Latihan ini mungkin terasa klise atau sepele di awal, tetapi jika dilakukan secara konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan besar dalam cara berpikir dan merespon dunia. Ketika kamu terbiasa melihat hal-hal kecil sebagai anugerah, maka ketika menghadapi masalah besar pun, kamu tidak mudah goyah. Kamu memiliki cadangan ketenangan yang terbangun dari kesadaran bahwa hidup, seberat apapun, masih menyimpan keindahan yang patut disyukuri. Rasa syukur juga mengikis keinginan yang berlebihan. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk membeli lebih banyak, ingin lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, rasa syukur adalah bentuk perlawanan yang elegan. Ia berkata, "Aku cukup." Bukan berarti berhenti berkembang, tapi berhenti merasa kekurangan. Lebih dari itu, rasa syukur mengarahkan perhatianmu ke masa kini. Kamu tidak larut dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Kamu hadir sepenuhnya di momen ini. Dan ketika kamu hadir sepenuhnya, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak, berinteraksi dengan lebih tulus, dan bekerja dengan lebih fokus. Stoikisme memandang rasa syukur bukan sebagai emosi pasif, tetapi sebagai praktik aktif untuk memperkuat pikiran. Ini adalah bentuk disiplin mental, dan seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Ketika kamu melatih rasa syukur setiap pagi, kamu sedang membentuk mentalitas tahan banting, yang tidak mudah dikuasai oleh kemarahan, iri hati, atau rasa kekurangan. Jadi, jangan biarkan pagi berlalu begitu saja tanpa merenung. Sebelum kamu masuk ke dunia yang penuh dengan tuntutan dan gangguan, latih dulu hatimu untuk melihat apa yang sudah kamu miliki. Dengan begitu, kamu menjalani harimu bukan dengan rasa terburu-buru, tetapi dengan rasa cukup. Dan itu adalah kekuatan sejati seorang Stoik. 8. Visualisasikan hambatan dan siapkan respon. Salah satu praktik paling khas dalam Stoikism adalah premeditatio malorum, sebuah latihan mental yang berarti membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Pada dasarnya ini adalah seni memvisualisasikan segala bentuk hambatan, kegagalan, dan rintangan yang mungkin muncul dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk bersiap secara mental dan emosional, agar ketika tantangan itu benar-benar datang, kita tidak hancur, tapi tangguh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap terlalu berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar. Kita berharap orang lain bersikap baik, pekerjaan selesai tanpa gangguan, rencana berjalan sesuai keinginan. Tapi kenyataan jarang sejalan dengan harapan. Dan saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, yang muncul bukan hanya kekecewaan, tapi juga kemarahan, frustrasi, bahkan kehilangan arah. Disinilah premeditatio malorum menjadi penting. Setiap pagi sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin kamu hadapi. Misalnya, bagaimana jika ada orang yang meremehkanmu hari ini?
Bagaimana jika rencanamu ditunda atau gagal total? Bagaimana jika seseorang mengecewakanmu? Atau jika kamu kehilangan sesuatu yang penting? Marcus Aurelius sendiri menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, katakan pada dirimu sendiri, aku akan bertemu dengan orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih, iri, tidak jujur. Kalimat ini bukan ungkapan negatif, tetapi langkah antisipatif untuk melatih ketangguhan. Dengan membayangkan berbagai kemungkinan buruk, kamu tidak akan terlalu terkejut atau terpukul ketika hal itu benar-benar terjadi. Kamu sudah siap. Kamu sudah berlatih. Tentu saja, membayangkan hambatan saja tidak cukup. Yang terpenting adalah menyiapkan respon. Apa yang akan kamu lakukan ketika rencana batal? Apakah kamu akan panik, marah, atau justru tenang dan mencari jalan lain? Bagaimana kamu akan bersikap ketika seseorang mempermalukanmu? Apakah kamu akan bereaksi secara impulsif atau memilih untuk tetap bermartabat? Inilah inti latihan stoik. Mengembangkan jarak antara stimulus dan respon. Dalam ruang kecil antara keduanya, terdapat kebebasan kita. Dan dari kebebasan itu, lahirlah kekuatan. Ketika kamu sudah memvisualisasikan hambatan dan menyiapkan respon di pagi hari, kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pengendali sikapmu sendiri. Dunia boleh kacau, tapi pikiranmu tetap jernih. Orang boleh berlaku tidak adil, tapi kamu tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu tetap memilih untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang telah kamu tetapkan sejak pagi. Contohnya, kamu bisa berkata pada diri sendiri, jika ada orang yang memperlakukanku dengan buruk, aku akan memilih untuk tidak terprovokasi. Jika rencanaku gagal, aku akan menghadapinya dengan tenang dan mencari alternatif. Jika aku kecewa hari ini, aku akan menerima rasa itu, lalu bangkit tanpa menyalahkan siapapun. Latihan ini juga memperkuat mentalitas anti-fragile, yakni bukan hanya tahan terhadap tekanan, tapi justru tumbuh karenanya. Dengan membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan secara mental, kamu membangun ketangguhan emosional yang tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal sepele. Selain itu, visualisasi hambatan juga menumbuhkan rasa rendah hati. Ketika kamu sadar bahwa hal-hal buruk bisa terjadi kapan saja, kamu tidak akan bersikap sombong atau terlalu percaya diri. Kamu tahu bahwa hidup penuh ketidakpastian dan kamu memilih untuk bersiap, bukan berharap semua berjalan mulus. Ingatlah, tujuan dari latihan ini bukan untuk membuatmu takut pada hari yang akan datang, tapi untuk membuatmu berani menghadapinya. Dengan membayangkan tantangan sejak pagi, kamu menciptakan ruang dalam pikiranmu untuk tetap waras dan tenang ketika badai benar-benar datang. Dan itulah kekuatan sejati dari seorang stoik. 9. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip paling mendasar dan berpengaruh dalam filsafat stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketenangan pikiran dan emosi, terutama dalam menghadapi dunia yang kacau dan tidak dapat diprediksi. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk menanamkan kesadaran ini dalam benak kita. Epictetus, salah satu tokoh utama stoikisme, menegaskan dalam karyanya Enchiridion bahwa ada hal-hal yang berada dalam kuasamu dan hal-hal yang tidak. Apa yang berada dalam kuasa kita? Pikiran kita, niat kita, tindakan kita, dan sikap kita. Sedangkan hal-hal yang di luar kuasa, kita mencakup opini orang lain, kondisi cuaca, nasib, keberuntungan, bahkan tubuh kita sendiri dalam banyak kasus. Namun sayangnya, dalam praktik sehari-hari, justru banyak orang yang menghabiskan energinya untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas di luar kekuasaan mereka. Mereka cemas karena pendapat orang lain, marah karena keputusan atasan, kecewa karena cuaca hujan, gelisah karena kabar yang belum tentu benar. Ini semua hanya memperburuk kondisi mental dan menjauhkan kita dari ketenangan yang sejatinya bisa kita capai. Oleh karena itu, setiap pagi penting untuk melatih pikiran agar terfokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini bukan sekadar afirmasi positif, melainkan proses mendisiplinkan pikiran agar tidak terseret oleh kekacauan eksternal. Kamu bisa memulainya dengan pertanyaan reflektif sederhana. Apa saja hal yang ada dalam kendaliku hari ini?
Misalnya, kamu bisa mengendalikan cara berpakaianmu, sikapmu terhadap rekan kerja, bagaimana kamu menyelesaikan tugas, atau bagaimana kamu merespons gangguan. Saat kamu menyadari batas-batas kendali ini, kamu tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Kamu akan berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai fokus memperbaiki dirimu sendiri. Kamu berhenti berharap dunia memperlakukanmu dengan adil dan mulai membiasakan diri bersikap adil dalam segala situasi. Fokusmu menjadi lebih tajam, emosimu lebih stabil, dan hasil kerjamu lebih terarah. Latihan ini juga membantu mengatasi kecemasan. Banyak orang cemas karena mereka terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Padahal hasil seringkali berada di luar kendali kita. Misalnya, kamu bisa bekerja keras dan tetap gagal. Kamu bisa memperlakukan seseorang dengan baik, tapi tidak dibalas dengan cara yang sama. Dalam konteks stoikisme, kegagalan bukanlah masalah, selama kamu sudah melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah letak kebebasan sejati menurut para filsuf stoik. Kebebasan bukan berarti kamu bisa melakukan apa saja, tapi bahwa kamu mampu menjaga pikiran dan tindakanmu tetap berada dalam jalur yang benar, meskipun dunia di sekitarmu tidak bisa dikendalikan. Ketika kamu hidup berdasarkan prinsip ini, kamu tidak lagi menjadi budak peristiwa eksternal. Kamu menjadi pribadi yang merdeka secara batin. Kamu juga akan lebih tahan terhadap kritik, hinaan, atau penolakan. Mengapa? Karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengontrol pikiran atau penilaian orang lain. Yang bisa kamu kendalikan adalah niat dan integritasmu. Dan itu sudah cukup. Seorang stoik tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk tetap selaras dengan nilai-nilai yang ia pegang, terlepas dari bagaimana dunia meresponsnya. Kamu juga akan lebih ringan menjalani hari. Beban pikiranmu berkurang karena kamu tidak memikul hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak merasa harus memperbaiki semua hal. Kamu tahu batas peranmu. Dan di dalam batas itulah kamu bekerja dengan penuh semangat, fokus, dan ketenangan. Jadi setiap pagi ingatkan dirimu, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku menjalaninya. Ulangi prinsip ini seperti doa harian. Biarkan ia menjadi jangkar pikiranmu ketika badai datang. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menentukan kualitas hidupmu, melainkan bagaimana kamu meresponsnya. 10. Latih kesabaran dan keteguhan. Kesabaran bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan yang tersembunyi, dan dalam pandangan stoikisme, ia adalah salah satu pilar penting untuk membangun ketangguhan jiwa. Setiap pagi sebelum hari dimulai, kita perlu menyiapkan diri bukan hanya untuk bekerja keras, tetapi juga untuk bersabar dan teguh dalam menghadapi berbagai ujian yang tak terhindarkan. Filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada banyak hal yang akan menguji emosi, menggoda kita untuk menyerah, atau membuat kita ingin membalas dengan amarah. Namun, mereka juga menyadari bahwa satu-satunya cara untuk tetap waras dan bermartabat di tengah segala ketidaksempurnaan hidup adalah dengan melatih kesabaran dan keteguhan hati. Dalam konteks stoikisme, kesabaran bukan hanya tentang menunggu dengan pasif. Ia adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, untuk tetap berpikir jernih ketika segalanya tampak salah. Dan keteguhan adalah keberanian untuk tetap setia pada prinsip, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat atau dihargai oleh orang lain. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menanamkan kesadaran ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap untuk menghadapi ketidaknyamanan hari ini tanpa kehilangan kendali atas diriku sendiri? Apakah aku siap menghadapi penundaan, orang yang menyebalkan, atau kondisi yang membuat frustasi tanpa meledak atau menyimpang dari nilai-nilaiku? Latihan ini bukanlah teori belaka. Kesabaran harus dilatih seperti otot, dan pagi hari adalah waktu yang ideal untuk mulai menguatkannya. Misalnya, kamu bisa memulai harimu dengan melambat secara sengaja. Jangan terburu-buru saat sarapan. Rasakan setiap gerakan saat mandi atau menyeduh kopi. Dengan melatih kehadiran secara sadar, kamu juga melatih diri untuk tidak reaktif terhadap tekanan waktu dan emosi. Keteguhan pun demikian. Banyak orang mudah tergoyah karena tidak memiliki fondasi nilai yang kuat.
Mereka bersikap baik hanya jika dipuji. Mereka bekerja keras hanya jika ada hasil instan. Tapi dalam stoikisme, keteguhan berarti melakukan hal yang benar bahkan saat tidak ada yang melihat. Bahkan ketika hasilnya tertunda, bahkan ketika kamu merasa lelah atau kecewa. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Tetaplah seperti tebing di laut yang tidak tergoyahkan oleh gelombang. Ia berdiri kokoh dan ombak yang menghantamnya akhirnya menjadi tenang di sekitarnya." Ini adalah gambaran keteguhan yang luar biasa, diam namun kuat, tidak reaktif tapi penuh pengaruh. Dengan membiasakan diri memulai hari dalam semangat sabar dan teguh, kamu tidak akan mudah dikalahkan oleh hal-hal kecil. Kamu akan belajar bahwa tidak semua emosi harus direspons. Tidak semua tantangan harus dilawan dengan kekerasan. Terkadang kekuatan terbesar justru datang dari kemampuan untuk menahan diri, menyimpan energi, dan tetap melangkah dengan tenang. Kesabaran juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dalam dunia yang serba cepat, penuh tuntutan, dan rentan kesalahpahaman, orang yang sabar akan lebih bijaksana dalam berbicara dan bersikap. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak cepat menghakimi, dan tahu kapan harus diam. Mereka tidak bereaksi impulsif, tetapi memilih kata-kata dan tindakan dengan pertimbangan matang. Sementara itu, keteguhan akan menjaga kita tetap lurus di jalan integritas. Dunia seringkali mencoba membelokkan kita dengan iming-iming materi, tekanan sosial, atau rasa takut akan kegagalan. Tetapi jika setiap pagi kamu mengingat kembali prinsip-prinsip yang kamu pegang, kamu akan lebih siap menolak penyimpangan. Kamu tahu siapa dirimu dan nilai apa yang kamu junjung tinggi. Jadi bangunlah setiap pagi dengan niat untuk bersabar menghadapi apapun yang datang. Dan teguhkan dirimu untuk tetap menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan tidak goyah oleh dunia luar. Karena dalam stoikisme, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi menguasai diri sendiri dengan sabar dan teguh setiap hari. 11. Jaga kesehatan fisik sebagai fondasi kekuatan mental. Dalam filsafat stoikisme, perhatian terhadap kesehatan fisik bukanlah sesuatu yang terpisah dari kesehatan mental. Sebaliknya, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Setiap pagi, merawat tubuh dengan baik merupakan langkah krusial untuk membangun ketangguhan dan kejernihan pikiran yang kita butuhkan dalam menjalani hari. Kesehatan fisik yang prima adalah fondasi kuat agar kekuatan mental kita bisa berkembang optimal. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan tubuh karena tubuh adalah kendaraan bagi jiwa kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, menyadari bahwa menjaga tubuh tetap sehat adalah bagian dari kewajiban kita terhadap diri sendiri. Dia tidak hanya menulis pemikiran mendalam, tapi juga berlatih menjaga fisiknya agar tetap kuat dan bugar. Prinsip ini relevan hingga kini. Tanpa tubuh yang sehat, pikiran kita mudah terganggu oleh rasa lelah, sakit, dan ketidaknyamanan yang membuat kita sulit fokus dan bersikap bijaksana. Ritual pagi untuk menjaga kesehatan fisik bisa dimulai dengan kebiasaan sederhana. Misalnya, bangun pagi lalu melakukan peregangan ringan atau latihan pernapasan yang membantu mengaktifkan tubuh dan menenangkan pikiran. Aktivitas fisik, sekecil apapun, seperti berjalan kaki sebentar atau senam ringan, akan meningkatkan sirkulasi darah, membangkitkan energi, dan memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih positif. Selain itu, sarapan yang sehat dan bergizi juga sangat penting. Tubuh yang kekurangan nutrisi akan sulit menjalankan fungsi optimal, termasuk fungsi otak. Stoik mengingatkan kita untuk menjaga pola makan sederhana namun penuh manfaat, agar tubuh tidak hanya kuat tapi juga stabil secara energi sepanjang hari. Dengan tubuh yang bugar, kita lebih mampu mengendalikan emosi, membuat keputusan rasional, dan menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Tak kalah penting, kualitas tidur juga harus menjadi perhatian. Tidur yang cukup dan nyenyak memperbaiki sel-sel tubuh dan memulihkan fungsi otak. Stoik tidak menganggap tidur sebagai pemborosan waktu, melainkan sebagai bagian dari siklus alami yang harus dihormati agar bisa bangun pagi dengan energi baru dan kesiapan mental.
Kesehatan fisik juga berkaitan erat dengan disiplin diri, sebuah nilai utama dalam stoikisme. Merawat tubuh berarti melatih kemampuan menahan diri dari kebiasaan buruk, seperti makan berlebihan, bermalas-malasan, atau kurang bergerak. Disiplin ini membentuk karakter yang kuat, yang tidak mudah goyah oleh godaan atau tekanan eksternal. Lebih jauh, menjaga tubuh dengan baik juga mencerminkan rasa hormat terhadap kehidupan yang kita miliki. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menghargai setiap detik waktu yang kita miliki. Dan tubuh adalah sarana utama agar kita bisa menjalani waktu itu dengan produktif dan bermakna. Mengabaikan kesehatan sama dengan mengabaikan kesempatan berharga untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika tubuh sehat, pikiran juga lebih jernih. Kamu akan lebih mudah untuk fokus, mengendalikan emosi, dan berpikir kritis. Kamu bisa menghadapi tantangan dengan stamina yang cukup, tidak mudah lelah, dan lebih tahan terhadap stres. Dalam kondisi tubuh yang prima, kamu juga lebih mampu mempraktikkan kebajikan stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi, jadikan perawatan fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagimu. Mulailah hari dengan gerakan sederhana, makan dengan bijak, dan pastikan tidurmu cukup. Jangan pernah meremehkan peran tubuh dalam membangun kekuatan mental. Karena stoikisme mengajarkan bahwa jiwa yang kuat lahir dari tubuh yang sehat, dan dengan demikian, keduanya harus dirawat dengan penuh kesadaran setiap hari. Ke-12, mulailah hari dengan refleksi diri singkat. Dalam filsafat stoikisme, refleksi diri merupakan praktik penting yang berulang setiap hari. Mulai hari dengan merenung sejenak adalah cara yang efektif untuk mengatur pikiran, menguatkan niat, dan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dengan refleksi diri yang konsisten di pagi hari, kita menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Refleksi diri bukanlah sesuatu yang rumit atau harus memakan waktu lama. Bahkan beberapa menit di awal hari sudah cukup untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial. Ini adalah saat kita menengok ke dalam, menyadari keadaan batin, dan mengevaluasi niat serta tujuan hari ini. Dengan demikian, kita tidak terombang-ambing oleh arus luar yang bisa dengan mudah menggoyahkan fokus dan semangat kita. Filsuf Stoik Marcus Aurelius dalam Meditations sering melakukan refleksi harian sebagai bentuk kontrol diri dan pengingat akan tanggung jawabnya. Ia menulis tentang pentingnya menjaga pikiran tetap jernih dan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Ini adalah bentuk disiplin mental yang membentuk karakter yang kuat dan bijaksana. Praktik refleksi diri di pagi hari dapat dimulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, namun mendalam. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Apa yang akan aku lakukan jika menghadapi kesulitan? Bagaimana aku bisa tetap bersikap tenang dan sabar dalam situasi sulit? Apa nilai yang harus aku pegang teguh dalam segala tindakan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan fokus pada aspek yang paling penting. Bukan pada hal-hal yang berada di luar kendali, tapi pada respon dan sikap kita terhadap apapun yang terjadi. Refleksi semacam ini membantu mencegah reaksi impulsif yang seringkali menimbulkan masalah baru, dan sebaliknya mendorong kita untuk bertindak dengan penuh pertimbangan dan kedewasaan. Selain itu, refleksi pagi juga merupakan momen untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Mengingatkan diri tentang nikmat kehidupan, kesempatan, dan kemampuan yang kita miliki memperkuat rasa syukur dan mengurangi perasaan negatif seperti iri hati atau rasa kurang. Ini adalah landasan untuk menjaga pikiran tetap positif dan terbuka. Dalam proses refleksi, penting pula untuk mengakui kelemahan dan kekurangan diri secara jujur, bukan dengan sikap menghakimi atau menyalahkan, melainkan dengan niat memperbaiki dan berkembang. Sikap jujur terhadap diri sendiri adalah tanda kematangan mental dan kunci perubahan positif yang berkelanjutan. Melakukan refleksi diri juga membantu kita mengantisipasi potensi gangguan emosi dan rintangan yang mungkin dihadapi sepanjang hari. Dengan kesadaran ini, kita bisa mempersiapkan strategi mental agar tidak mudah terjerumus ke dalam perasaan negatif
dan tetap mempertahankan ketenangan serta fokus. Refleksi pagi bukan hanya soal merencanakan hari, tetapi juga soal mengingatkan diri tentang siapa kita dan tujuan hidup yang lebih besar di balik aktivitas harian. Ini membantu menjaga agar setiap tindakan yang kita ambil tetap selaras dengan nilai-nilai dan visi hidup yang kita pegang. Praktik refleksi diri singkat setiap pagi akan membentuk kebiasaan mental yang kuat. Seiring waktu kamu akan menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Tidak ada badai yang terlalu besar jika kamu sudah membekali diri dengan kedamaian batin melalui refleksi pagi yang konsisten. Jadi mulai sekarang, sisihkan waktu sejenak setiap pagi untuk merenung. Gunakan waktu itu untuk menata pikiran, memperkuat niat, dan menyelaraskan dirimu dengan prinsip stoik. Dengan begitu, kamu tidak hanya memulai hari dengan penuh kesadaran, tetapi juga membangun pondasi mental yang kuat untuk segala tantangan yang akan datang.